Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Muhammad Ryan Habibi, First Runner Up Putra Pariwisata Nusantara 2021 dan Duta Kesehatan Indonesia 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang kesehatan mata. Apa tema yang akan diangkat yaitu katarak. Nah, faktanya berdasarkan survei kebutaan oleh Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia bersama dengan Badan Litbangkes Kemenkes RI bahwa penyebab kebutaan terbesar di Indonesia adalah katarak. Maka dari itu kita hari ini datangkan seorang pakar mengenai penyakit ini. Beliau merupakan seorang dokter spesialis mata di RSUD Dr. Sutomo Surabaya sekaligus seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Mari kita sambut Dr. Indri Wahyuni, spesialis mata konsultan. Halo Dr. Indri. Halo, Habibi. Bagaimana kabarnya dokter? Ya, alhamdulillah baik. Oke, semoga bisa enjoy your time ya dok. Yes. Ya, terima kasih banyak dokter sudah bersedia membagikan ilmunya bersama saya dan sahabat-sahabat Eldion semua dan masyarakat Indonesia. Oke, mungkin boleh langsung saja nih dok, saya mulai. Boleh Habibi, silakan. Kalau definisi katarak di masyarakat umum ya dok, mungkin orang bakal bilang itu loh ada putih-putihnya di mata. Nah, kalau dari dokter mata langsung sendiri nih dok, apa sih definisi dari katarak tersebut? Jadi begini ya Habibi, sebenarnya masyarakat itu tidak hanya bilang katarak itu putih-putih di mata, tapi apapun buram gitu. Dia bilang, oh mata saya buram, mata saya kabur. Dia pasti bilang, oh kamu katarak tuh, mungkin kamu katarak gitu. Pada eh, yang sebenarnya katarak itu sebenarnya yang keruh itu di lensa matanya begitu. Walaupun gejalanya kabur, iya, tapi harus diingat bahwa tidak semua kabur itu disebabkan oleh katarak begitu. Jadi yang terjadi pada katarak itu lensa mata kita itu mengalami kekeruhan oleh sebab apapun, macam-macam. Bisa karena faktor usia, bisa juga karena ini sih, karena trauma. Yang terbanyak itu juga bisa disebabkan sebagai komplikasi dari penyakit yang banyak di masyarakat seperti diabetes. Begitu, Habibie. Baik dokter, nah sahabat Eljun, jadi nggak semua buram atau yang putih-putih di mata itu semuanya katarak bukan, tapi kekeruhan yang spesifik letaknya di lensa mata, begitu ya dok? Ya, betul sekali. Oke, kemudian dokter, kalau kita lihat sekarang keadaan katarak di Indonesia bagaimana nih dok? Berdasarkan survei yang terakhir ya, yang RAB itu angka kebutaan di Indonesia itu 4%, khusus untuk Jawa Timur nih ya, yang kebetulan saya ada di Surabaya di Jawa Timur khususnya, itu 4%, cukup tinggi, 4,4%. Nah, populasi yang ada itu bahwa berdasarkan survei RAB atau Rapid Assessment Avoidable Blindness, bahwa penyebabnya itu 80% disebabkan oleh karena katarak. Jadi cukup tinggi ya, Habibi, untuk angka kejadian katarak yang kita temukan di masyarakat. Begitu. Baik dokter, jadi masih terbilang tinggi ya dokter? Cukup tinggi. Iya. Kemudian dokter, kalau keadaan Indonesia sekarang kataraknya masih tinggi, nah penyebab yang dapat menyebabkan katarak ini apa saja sih dok sebenarnya? Ya, jadi penyebab katarak itu memang sebagian besar yang sudah diketahui oleh masyarakat. Penyebab katarak itu terbanyak karena faktor usia. Akan tetapi bahwa katarak itu juga bisa disebabkan oleh karena komplikasi penyakit lain seperti infeksi pada mata ataupun kasus trauma tuh orang-orang yang habis misalnya main bulu tangkis, kena smash bola matanya ataupun ke penyebab trauma lainnya atau kecelakaan bisa juga menyebabkan katarak. Dan masyarakat juga harus tahu bahwa katarak itu nggak cuma kena orang tua saja. Pada bayi baru lahir pun katarak bisa terjadi karena pada saat kehamilan mungkin ibunya mengalami infeksi toksoplasma, rubella, dan sitomegalivirus. Nah, itu bisa menyebabkan kondisi kejadian katarak pada bayi-bayi yang baru lahir. Jadi pada intinya yang terbanyak memang penyebabnya adalah karena faktor usia. Dan penyebab lain juga bisa terjadi dan didapatkan pada semua level usia. Begitu Habibie.
Baik dokter, nah sahabat Eljon, jadi ternyata penyebab katarak itu bukan semata-mata faktor usia tua saja ya dok. Bisa kata dokter Indri tadi karena faktor infeksi mata yang pernah terjadi sebelumnya, atau trauma atau kecelakaan. Nah jadi harus hati-hati ya sahabat Eljon, karena bisa terjadi juga di bayi baru lahir juga kata dokter Indri. Jadi tidak hanya menyerang orang tua seperti itu. Kemudian dokter, biasanya kan dok kalau orang Indonesia nih dok, misalnya ada sakit, kalau udah parah baru dibawa ke dokter. Kalau masih awal-awal itu, aduh biasa aja deh, nggak apa-apa deh kan udah tua juga, wajar aja katarakan. Eh, Kalau misalnya penyakit katarak ini dibiarkan berlanjut dokter, apakah ada komplikasi jangka panjangnya dok? Ya, jadi begini ya Habibie. Memang ada multifaktorial yang memotivasi seseorang itu untuk datang dalam hal pengobatan. Mungkin tidak hanya kasus katarak. Dalam hal ini adalah kasus mata pun beberapa orang mungkin masih cenderung mengabaikannya karena mungkin karena mata kita tuh ada dua ya. Jadi kalau satu terganggu, satunya masih bisa berfungsi dengan baik. Nah, tetapi biasanya datang ke kita dalam kondisi itu dua-duanya sudah terganggu sekali, begitu sudah mengganggu aktivitas. Jadi kalau misalnya katarak itu tidak cepat diobati atau dilakukan operasi untuk pengambilan katarak, maka katarak itu dapat jatuh ke depan atau ke belakang, masih di dalam kompartemen bola mata. Kalau dia jatuh ke depan, maka dia akan menyebabkan terjadinya komplikasi peningkatan tekanan intraokuler. Jadi tekanan di dalam bola matanya itu meningkat, jadilah glaukoma sekunder. Atau kalau dia nyemplung ke belakang, dia terjadilah drop nukleus. Nah, itu untuk operasi tidak sesimpel operasi katarak, harus dioperasi lebih besar lagi, bola matanya harus dioperasi terbuka dengan waktu perawatan yang lebih lama. Jadi sebenarnya kalau sampai dibiarkan katarak itu dibiarkan terlambat, maka resiko yang ditanggung oleh penderita itu baik dalam hal lama perawatan maupun pembiayaan itu akan lebih besar lagi. Gitu, Pak Bibi. Baik dokter, jadi jangan sampai ya dok ditunda-tunda, Mm-mm, dibawa kalau katarak bawa aja betul. langsung ke dokter spesialis mata, atau bisa Mm-mm, screening dulu nih sahabat Aljon di dokter umum. Nanti kan kalau misalnya memang diperlukan bisa dirujuk ke dokter spesialis mata seperti itu. Kemudian dokter, kalau misalnya kita tilik balik nih dok ke penyakit yang sekarang lagi pandemi, mm-mm, COVID-19, itu ada mm-mm. faktor risiko kan dok untuk gejala berat misalnya komorbid diabetes, ada orang dengan imunokompromis seperti HIV dan lain-lain. Nah, kalau katarak ini dokter, apakah orang-orang dengan faktor risiko tertentu dapat meningkatkan kejadian terjadinya katarak dok? Oh ya, betul. Jadi itu yang saya sebutkan di awal tadi ya, Bibi, bahwa penyebab katarak itu tidak murni, tidak melulu hanya karena ini ya, usia ya, Bibi, bahwa ternyata katarak itu juga bisa disebabkan oleh karena penyakit sistemik yang kita punya. Jadi kalau misalnya nih Habibie dan saya sama-sama katarak dengan start yang sama, akan tetapi saya misalnya punya diabetes begitu, maka ketebalan saya tuh akan tercapai ketebalan katarak ataupun kekeruhan saya itu akan tercapai secara cepat dibandingkan dengan Habibie. Jadi kalau kita punya komorbid tuh, kita punya komorbid baik itu diabetes ataupun hipertensi, maka cepat sekali mengalami penebalannya itu cepat sekali jadi tambah tebal dan pasien akan lebih terganggu. Meskipun tipe-tipe katarak dalam penyakit sistemik itu cenderung kelihatan tipis, akan tetapi menyebabkan gangguan yang lebih lanjut lagi. Nah, kebetulan Habibie bilang begitu, terutama screening yang harus dilakukan untuk pasien diabetes itu sebaiknya tidak hanya mengenai katarak, tapi diabetik retinopati. Dan adanya katarak menghalangi kita, dokter mata, untuk mengobati diabetik retinopatinya. Jadi katarak itu harus diambil segera, terutama pada pasien diabetes. Cuma harus diingat bahwa persiapan untuk pasien katarak dengan diabetes harus menunggu gula darahnya di bawah 200, gula darah acak sebagai patokan. Jadi sebaiknya normalkan dulu gula darahnya, baru kemudian kita lakukan operasi. Terus kalau misalnya darah tinggi bagaimana? Kalau basically berdasarkan NAO 180 atau 160 dengan diastol di bawah 100, ya, itu diperbolehkan untuk dilakukan operasi katarak. Screening yang terpenting itu adalah pada saat kita usia lebih dari 50 tahun.
Meskipun sekarang terjadi pergeseran ya, karena faktor sistemik itu penyakit sistemik dengan gaya hidup atau lifestyle itu menyebabkan diabetes jadi banyak, maka biasanya usia 40 itu sudah mulai ada tanda-tanda kekeruhan daripada lensa yang disebabkan oleh karena diabetes tersebut. Jadi lakukan segera, apapun itu, meskipun tanpa kecurigaan katarak, baik mau kita mendapatkan gangguan mata berupa hanya kabur saja yang dikoreksi dengan kacamata, maka sebaiknya kita paling tidak itu segera mencari pertolongan agar tidak terlambat. Begitu. Baik dokter, jadi sebenarnya orang-orang dengan komorbid harus lebih hati-hati juga ya dok. Misalnya diabetes mellitus nih, misal sahabat Eljon punya diabetes mellitus, harus rajin-rajin screening, cek gula darahnya, cek kesehatan matanya, dan kesehatan organ lainnya. Karena kita tahu kan diabetes mellitus ini komplikasinya banyak sekali, seperti itu. Oke, kemudian dokter, yang terakhir, apakah katarak ini dapat disembuhkan nih dok? Katarak itu dapat disembuhkan. Maka dalam survei yang rapid assessment avoidable blindness. Jadi berdasarkan survei secara cepat, kebutaan apa saja yang dapat diatasi. Kalau kita lakukan treatment, maka dia bisa sembuh. Itu adalah katarak adalah nomor 1. Begitu. Jadi pada prinsipnya kalau lensa yang keruh tadi kita ambil, lensa kaca itu ya, kita ambil terus kemudian kita ganti dengan yang baru, maka insya Allah dia akan bisa melihat terang kembali, dan kita sebagai dokter mata pun bisa melihat kondisi saraf mata di belakang pasien, di dalam saraf retina pasien tersebut. Jadi katarak itu sebenarnya Habibie itu kayak gini ya, dokternya nggak bisa lihat, pasiennya juga nggak bisa lihat gitu loh. Iya. Kamu pasien sebagai pasien ya, kita nggak bisa lihat tuh kondisi sekitarnya. Sebagai dokter pun saya dokter mata tidak bisa lihat kondisi saraf mata pasien. Jadi sama-sama kedua belah pihak itu terganggu untuk penglihatannya. Gitu Habibie. Baik, nah sahabat Eljon, jadi jangan takut untuk yang terkena katarak itu, ternyata katarak itu bisa disembuhkan. Nah, jadi jangan takut untuk dibawa ke dokter, apalagi dokter spesialis mata, supaya lebih cepat diobati, supaya komplikasi jangka panjangnya bisa dicegah seperti itu. Oke, terima kasih banyak sekali kepada Dokter Indri yang sudah menyempatkan waktunya dan membagikan ilmu yang sangat luar biasa mengenai katarak kepada saya dan sahabat Eljon. Tadi sudah kita bahas banyak mengenai katarak, di mana katarak ini ternyata merupakan kekeruhan yang terjadi di lensa mata. Kemudian keadaan katarak di Indonesia terbilang cukup tinggi dan penyebabnya bukan semata-mata hanya faktor usia tua, tetapi misalnya pernah ada riwayat infeksi mata, kemudian juga ada riwayat kecelakaan atau trauma, itu juga ternyata di masa depan dapat menyebabkan katarak seperti itu. Dan katarak juga bisa terjadi di bayi-bayi yang baru lahir seperti itu. Kemudian juga komplikasi dari katarak misalnya dibiarkan banyak, bisa terjadi glaukoma sekunder, kata dokter Indri tadi. Kemudian katarak tadi yang terjadi di lensa bisa jatuh ke depan ataupun ke belakang, yang dapat menimbulkan komplikasi atau penyakit-penyakit yang lain seperti itu. Dan faktor risiko tentunya ada, yaitu spesifik bisa terjadi pada orang-orang dengan komorbid, seperti diabetes mellitus misalnya. Jadi harus lebih aware ya, para sahabat Eljon dan masyarakat Indonesia yang memiliki komorbid. Kemudian juga yang terakhir, tadi kata dokter Indri, katarak itu dapat disembuhkan. Jadi jangan takut untuk mengobati kataraknya di dokter spesialis mata, seperti itu. Oke, terima kasih banyak kepada dokter Indri Wahyuni yang telah menyempatkan waktunya. Sama-sama, dan terima kasih Bibi. banyak juga kepada sahabat-sahabat Eljon yang selalu setia menonton Eljon Medical Forum. Saya Muhammad Ryan Habibie sebagai MC dan pemateri kita, dokter Indri Wahyuni, spesialis mata konsultan, pamit undur diri. Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.